memperkenalkan, saya Andi Muhammad Fatir. Saya Andi Alfian Nugra. Saya Alnadia Kartika Ramadhani. Saya Rista. Saya Metafrika Tansi. Saya Suci Amelia. Saya Nur Sukaya. Dan saya Dina Martina. Kami dari kelompok 1, 12 IPA 1, UPT SMA Negeri 5 Bone. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Dinamika politik masa demokrasi terpimpin. Cerdas pilih. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yang kala itu dipegang oleh Insinyur Soekarno. Demokrasi ini berjalan pada tahun 1959 hingga 1965. Bagian pertama, menuju demokrasi terpimpin. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno, yaitu berdasar dari segi keamanan nasional, perekonomian, dan politik. Nah, untuk mewujudkan sistem demokrasi ini, Insinyur Soekarno melakukan suatu langkah-langkah, yaitu yang pertama, konsepsi Presiden tahun 1957. Menurut Presiden Soekarno, kestabilan politik dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara pada masa demokrasi liberal disebabkan oleh adanya banyaknya partai. Nah, oleh karena itu, demi keselamatan negara, Presiden Soekarno mengajukan konsepsi di hadapan para pemimpin partai dan tokoh masyarakat di Istana Merdeka pada tanggal 21 Februari 1957. Yang kedua, pembentukan Dewan Nasional pada tanggal 6 Mei 1957. Presiden Soekarno mencoba mengganti sistem demokrasi parlementer dengan demokrasi terpimpin dan terdapat usulan melalui panitia perumus Dewan Nasional dibahas mengenai usulan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, mengeluarkan keputusan pada tanggal 19 Februari 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 19 Februari 1959. Keputusan ini disampaikan di hadapan anggota DPR pada tanggal 2 Maret 1959. 4. Larangan mengikuti sidang Dewan Konstituante. Dewan Konstituante mengadakan pemungutan suara untuk mengambil keputusan terhadap usulan presiden. Namun setelah melakukan pemungutan suara sebanyak 3 kali, tidak mencapai quorum untuk menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar yang tetap. 5. Mengambil keputusan melalui Dekret Presiden 3 Juli 1959. Pada tanggal 3 Juli 1959 ini, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR Mr. Sartono, Perdana Menteri Insinyur Juanda, para menteri, pimpinan TNI dan anggota Dewan Nasional, serta Ketua Mahkamah Agung Mr. Wirjono Projokiro untuk mendiskusikan langkah yang harus diambil. Pelaksanaan demokrasi dimulai dengan berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Adapun latar belakang dikeluarkannya Dekret Presiden yaitu sebagai berikut. 1. Situasi politik yang kacau dan semakin buruk. 2. Konflik antar partai-partai politik yang mengganggu stabilitas nasional. 3. Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat sementara sulit sekali untuk mempertemukannya. Nah, demi menyelamatkan negara, Presiden melakukan tindakan mengeluarkan keputusan Presiden nomor 75 tahun 1959, sebuah dekret yang selanjutnya dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tujuan dikeluarkannya dekret ini adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang makin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. 2. Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Dekret Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959 merupakan dasar dalam pembentukan demokrasi terpimpin yang memiliki harapan akan dilaksanakan pemerintahan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau pelaksanaannya dapat dilakukan secara murni. Untuk itu,
pada masa demokrasi terpimpin, tindakan perubahan yang dilakukan dalam penataan politik dalam negeri maupun luar negeri terlihat dari adanya beberapa tindakan, yaitu sebagai berikut. A. MPRS. Presiden Soekarno membentuk MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Anggota MPRS pemilihannya dilakukan melalui penunjukan dan pengangkatan oleh Presiden, tidak melalui pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. B. DPAS. DPAS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. DPAS dalam sidangnya bulan November 1959 mengusulkan kepada pemerintah agar amanat Presiden dalam pidato berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita pada tanggal 17 Agustus 1959 dijadikan garis-garis besar haluan negara. C. DPR-GR. DPR dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 1 tahun 1959. DPR menolak rencana anggaran belanja negara tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Penolakan tersebut membawa dampak pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Maret 1960. Ia kemudian mendirikan DPR Gotong Royong atau DPR-GR. D. Pembentukan Kabinet Kerja. Pada tanggal 10 Juli 1959, Soekarno mengumpulkan kabinet baru yang disebut dengan Kabinet Kerja. Kabinet ini bertugas pada periode 10 Juli 1959 sampai dengan 18 Februari 1960 dan tidak melibatkan para ketua panitia besar sehingga kabinet ini dikatakan sebagai kabinet non-partai. Kabinet Kerja ini memiliki program kerja yang disebut dengan Tri-Program. Adapun Tri-Program yang dimaksud yaitu sebagai berikut. 1. Melengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu yang singkat. 2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara. Dan yang ketiga adalah pembebasan Irian Barat. Berikutnya, E. Pro-Nasional. Pro-Nasional untuk meningkatkan pelaksanaan demokrasi terpimpin Presiden. Pelaksanaan demokrasi terpimpin Presiden Soekarno membentuk lembaga tersebut. Dibentuk berdasarkan Perpres nomor 13 tahun 1959. Lembaga ini merupakan organisasi massa yang bertujuan menyatukan segala bentuk speak nasional menjadi satu kekuatan menyukseskan pembangunan nasional. Kemudian F. Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPR. Presiden membentuk suatu lembaga baru yang bernama Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPR berdasarkan penetapan Presiden nomor 4 tahun 1962. MPPR merupakan pembantu pemimpin besar revolusi atau PBR dalam kebijakan khusus dan darurat untuk revolusi keanggotaan MPR. Peta kekuatan politik demokrasi terpimpin. Nah, kita masuk pada peta kekuatan politik demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin diawali sejak dikeluarkannya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang dimana ditandai oleh kekuasaan Soekarno yang hampir tidak terbatas. Pada saat itu ada 3 kekuatan politik. Yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua PKI atau Partai Komunis Indonesia, yang ketiga TNI atau Tentara Nasional Indonesia. 4. Usaha pembebasan Irian Barat. Perjuangan yang dilakukan pemerintah di Indonesia demi membebaskan Irian Barat dilakukan dengan berbagai upaya, baik dalam bentuk diplomasi politik ekonomi, bahkan dengan menggunakan senjata. A. Perjuangan melalui diplomasi. Salah satu jalan yang dianggap tidak akan memakan korban jiwa akibat pecahnya konflik bersenjata di antara kedua belah pihak adalah diplomasi. B. Perjuangan melalui ekonomi dan politik. Bentuk konvertasi yang dilakukan antara lain Jevan Shebak menjadi Bank Indonesia
pada tahun 1951 melarang maskapai penerbangan Belanda melakukan aktivitasnya di wilayah Indonesia. Melarang beredarnya terbitan bahasa Belanda, spam pemogokan yang buruk pada perusahaan, sehingga semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan, dan nasionalisasi secara pihak terhadap perubahan-perubahan Belanda di Indonesia. C. Perjuangan dengan konfrontasi bersenjata. Perjuangan dengan jalan diplomasi politik maupun ekonomi ternyata belum berhasil mengusir penjajah dari kawasan timur Indonesia ini, sehingga bangsa Indonesia mencoba alternatif lainnya dengan konfrontasi bersenjata. Konfrontasi terhadap Malaysia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia atau yang lebih dikenal sebagai konfrontasi adalah sebuah peristiwa perang mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang terjadi antar Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1662 sampai 1666. Pada tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik antar dua negara putus. Pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Bli Komando, Kiat atau Bikosa, yang isinya sebagai berikut. Perhebat Revolusi Indonesia, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia membawa beberapa akibat sebagai berikut. Pertama, timbulnya politik poros Jakarta-Peking. Kedua, hilangnya simpati rakyat Malaysia terhadap Indonesia. Ketiga, kerugian materi yang sudah dikeluarkan untuk biaya konfrontasi. Pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB karena PBB tetap menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan pada bulan Januari 1965. Dengan terpaksa, Presiden Soekarno memutuskan Indonesia dan keluar dari PBB. Persyaratan resmi keluarnya pihak Indonesia dari PBB disampaikan melalui Surat Menteri Luar Negeri Dr. Subandi tanggal 20 Januari 1965. Akibat keluarnya Indonesia dari PBB adalah Indonesia semakin terkucil dari pergaulan internasional. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.